Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Ibu Putri. Apa kabarnya hari ini? Masih semangat kan belajarnya? Harus semangat dong ya anak-anak, biar ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai gunung meletus. Sebelumnya, gunung meletus itu merupakan salah satu bentuk bencana alam. Apa sih itu bencana alam? Bencana alam merupakan suatu peristiwa yang mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi tumbuhan, hewan, serta manusia. Ada yang tahu nggak sih peristiwa alam itu selain gunung meletus? Iya benar, banjir, tanah longsor, badai salju, kekeringan, kebakaran liar, dan lain-lain merupakan peristiwa alam. Peristiwa alam tidak dapat direncanakan, dicegah, atau direkayasa oleh manusia. Hanya Tuhanlah yang dapat mengaturnya itu semua. Peristiwa alam ini dapat menimbulkan bencana alam, seperti yang telah Ibu sebutkan tadi. Bencana alam merupakan sesuatu yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan. Contohnya seperti gunung meletus, banjir, tanah longsor, dan lain sebagainya. Indonesia termasuk negara yang sering mengalami bencana alam. Hal ini sangat berkaitan dengan wilayah Indonesia. Indonesia terletak di antara lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Selain itu juga, Indonesia berada pada jalur cincin api Pasifik. Sepanjang jalur tersebut terdapat gunung api aktif. Oleh karena itu, tidak heran apabila Indonesia termasuk wilayah yang sering mengalami bencana gunung meletus. Abu vulkanik hasil letusan gunung berapi dapat menyuburkan tanah. Oleh sebab itu, di Indonesia dikenal akan kesuburan tanahnya, karena Indonesia banyak terdapat gunung berapi. Selain membawa kesuburan tanah, gunung berapi juga menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat sekitar, karena letusannya dapat terjadi kapan saja. Gunung meletus dapat mengakibatkan kerusakan bangunan, hancurnya lahan pertanian, bahkan menimbulkan korban jiwa. Kenapa sih dapat terjadinya gunung meletus? Oke, gunung meletus disebabkan adanya pergerakan magma di dalam perut bumi. Pergerakan magma di dalam perut bumi ini disebut intruksi. Pergerakan magma hingga keluar dari kawah disebut ekstruksi atau erupsi. Magma dapat naik ke atas permukaan bumi karena adanya tekanan gas panas di dalam perut gunung. Magma naik melalui celah yang ada, baik melalui kawah maupun celah lainnya. Celah-celah gunung berapi sewaktu-waktu dapat tersumbat oleh lava yang mengental dan menimbulkan tekanan. Tekanan magma tersebut dapat menyebabkan letusan. Peristiwa meletusnya tekanan magma di dalam perut gunung yang disebabkan gunung meletus. Letusan yang terjadi pada gunung berapi tidak terjadi secara terus-menerus, melainkan bertahap. Gunung berapi aktif adalah gunung yang sering meletus. Kemudian gunung berapi tidur adalah gunung yang istirahat dari letusannya dalam waktu yang lama dan sewaktu-waktu dapat meletus kembali. Adapun gunung berapi mati adalah gunung yang tidak meletus kembali. Gunung meletus terbesar yang pernah terjadi di Indonesia seperti Gunung Tambora yang berlokasi di
Sumbawa pada tahun 1815 dan Gunung Krakatau yang berlokasi di Selat Sunda pada tahun 1883 akibat dari letusan Gunung Krakatau yang letaknya di tengah lautan menyebabkan tsunami. Baik anak-anak, setelah tadi Ibu jelaskan apa itu gunung meletus, kita juga harus mengenali tanda-tanda gunung meletus agar jika kita mengetahui tanda-tanda gunung akan meletus, kita dapat menyelamatkan diri terlebih dahulu. Baik, yang pertama itu gunung meletus. Tanda-tanda gunung meletus sangat berkaitan dengan suhu udara. Suhu udara di sekitar gunung akan meningkat dan menimbulkan hawa panas. Hawa panas yang ditimbulkan oleh magma yang akan keluar juga mengakibatkan suhu tanah di sekitar gunung meningkat. Hal ini menyebabkan suhu mata air ikut meningkat. Mata air akan terasa hangat atau panas bahkan sampai menguap. Suhu udara dan suhu tanah yang meningkat akan menyebabkan tanaman menjadi kepanasan. Akibatnya, tanaman pun akan layu, kering, dan mati. Ketika gunung akan meletus, pergerakan magma di dalam perut gunung semakin kuat. Pergerakan tersebut menimbulkan suara gemuruh di dalam perut gunung. Suara gemuruh tersebut terdengar sangat keras hingga beberapa kilometer. Pergerakan magma juga menimbulkan getaran atau gempa. Gempa yang diakibatkan oleh gunung meletus itu disebut gempa vulkanik. Nah, gempa ini terjadi hanya di sekitar gunung yang akan meletus saja. Binatang-binatang juga sangat peka terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adanya perubahan suhu, suara gemuruh, dan getaran-getaran menyebabkan binatang di sekitar gunung berusaha menjauhi wilayah gunung. Apabila binatang-binatang sudah turun dari gunung, berarti akan terjadi gunung meletus. Nah, anak-anak, dari tanda-tanda yang telah Ibu jelaskan tadi, kita pun jika telah terjadi gunung meletus, kita pun harus menanggulangi bencana gunung meletus tersebut, karena gunung meletus tidak dapat dicegah. Hal ini karena pergerakan magma di dalam perut gunung terjadi secara alami. Walaupun demikian, masyarakat yang tinggal di sekitar gunung harus dapat mengantisipasi terjadinya gunung meletus. Antisipasi dapat dilakukan melalui tindakan persiapan dan penyelamatan. Oke anak-anak, persiapan dapat dilakukan dengan cara membangun tempat pengungsian yang aman. Tempat pengungsian yang aman dibangun di wilayah yang tidak terjangkau oleh letusan gunung yang membahayakan. Wilayah tersebut dinamakan zona aman. Zona aman setiap gunung berbeda-beda. Ada yang berjarak 5 km, 10 km, bahkan sampai 20 km, dan seterusnya. Selain itu juga, penduduk harus memberi pengetahuan tentang jalur-jalur evakuasi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan proses evakuasi saat gunung meletus. Persiapan yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan simulasi penyelamatan gunung meletus. Simulasi gunung meletus biasanya melibatkan tim SAR, BPBN, dan instalasi-instalasi lainnya yang berkaitan. Nah, apabila tanda-tanda gunung meletus sudah terjadi, penduduk di sekitar kawasan gunung harus segera melakukan evakuasi. Letusan magma yang keluar tidak hanya berbentuk lahar, tetapi juga gas beracun, lontaran batu, dan hujan abu. Gas yang keluar akan membentuk awan panas dengan suhu 7.000 sampai 12.000 Celcius. Begitu panasnya ya anak-anak. Awan panas juga dapat meluncur dengan sangat cepat, mencapai puluhan kilometer per jam. Oleh karena itu, jika menunda
Proses evakuasi tentunya sangat berbahaya bagi keselamatan diri kita. Mungkin sekian penjelasan dari Ibu mengenai Gunung Meletus hari ini. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Ibu cukupkan. Terima kasih banyak telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.